Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, semoga senantiasa dalam keadaan sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Yang saya hormati Profesor Dr. Haji Enceng Mulyana MPD dan Ibu Emma Aprianti MPD selaku dosen pembimbing yang sangat berjasa dalam penyusunan skripsi saya. Perkenalkan, saya Andiana dengan NIM 18070199. Program Studi Pendidikan Anak Usia Dini, Universitas Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan Siliwangi. Saya akan mempresentasikan skripsi saya yang berjudul Pengembangan Media Papan Planel dengan berbasis saintifik untuk meningkatkan kecerdasan logika matematik kelompok B. Selanjutnya ada topik pembahasan. Yang pertama, latar belakang masalah. Yang kedua, tujuan penelitian. Yang ketiga, metode penelitian. Yang keempat, prosedur pengembangan. Yang kelima, hasil penelitian. Dan yang keenam adalah kesimpulan. Yang pertama, latar belakang masalah. Aspek perkembangan yang sangat penting dikembangkan salah satunya yaitu kecerdasan logika matematika. Karena pada masa anak usia dini, memori untuk menangkap sangatlah kuat. Untuk itu, kita selaku orang dewasa harus memberikan pembekalan yang sesuai dengan kebutuhan anak usia dini. Salah satu cara yang tepat untuk mengembangkan kecerdasan logika matematika adalah melalui proses pembelajaran menggunakan media. Media panel merupakan media pembelajaran visual yang dibuat dari kain panel berbagai warna yang menarik bagi anak. Media panel dapat dirancang sesuai dengan kebutuhan dalam proses pembelajaran. Penggunaan media panel menjadi menarik dan bermanfaat apabila dirancang sesuai dengan kebutuhan atau pembelajaran anak. Media panel sesuai dengan pembelajaran anak dengan menggunakan prinsip belajar anak usia dini yaitu bermain sambil belajar dan belajar seraya bermain. Nah, salah satu cara dalam meningkatkan kemampuan logika matematika pada anak usia dini yaitu dengan pendekatan saintifik. Pendekatan saintifik merupakan pendekatan pembelajaran yang memberi kesempatan kepada siswa secara luas untuk melakukan eksplorasi dan untuk mengaktualisasikan kemampuannya melalui kegiatan pembelajaran yang telah dirancang oleh guru. Berdasarkan proses pendekatan saintifik pada anak usia dini, diharapkan dapat mengembangkan kemampuan kecerdasan logika matematika. Nah, dalam hal ini, seluruh elemen seperti guru dan orang tua harus ikut terlibat dalam pengembangan pembelajaran logika matematika pada anak dan adanya penyediaan waktu serta sarana dan prasarana bagi anak agar bisa melaksanakan pembelajaran dengan baik. Selanjutnya, tujuan penelitian. Yang pertama, mengetahui model pengembangan konseptual sebagai konsep model awal yang akan diuji melalui penelitian kualitatif berbasis R&D. Yang kedua, mengetahui kelayakan pengembangan media papan panel dengan berbasis saintifik untuk meningkatkan kecerdasan logika matematika kelompok B di TK Alikma. Yang ketiga, mengetahui respon tenaga pendidik dan peserta didik terhadap pengembangan model papan panel. Yang keempat, mengetahui peningkatan kecerdasan logika matematika anak menggunakan pengembangan media papan panel. Selanjutnya ada metode penelitian. Metode penelitian itu sendiri berbasis Research and Development atau R&D. Menurut Procter & Gamble, penelitian dan pengembangan adalah langkah untuk mengembangkan suatu produk baru atau menyempurnakan produk yang sudah ada dan menguji keefektifan produk tersebut. Nah, yang pertama ada prosedur pengumpulan data melalui satu wawancara, observasi, angket validasi, dan dokumentasi. Adapun subjek penelitian, uji terbatas terdiri dari 5 orang anak, uji luas terdiri dari 11 anak, dan 1 orang guru. Adapun tempat penelitian, uji terbatas dilakukan di TK plus Al-Hikmah, dan uji luas pun dilakukan di TK plus Al-Hikmah. Selanjutnya ada prosedur pengembangan. Yang pertama, tahap perencanaan. Studi pendahuluan lapangan untuk mengidentifikasi masalah, menganalisa produk, merancang produk baru, dan mempersiapkan instrumen penelitian. Yang kedua, tahap pelaksanaan, membuat media papan panel dengan berbasis saintifik, melakukan validasi produk, dan mencoba produk. Selanjutnya, yang ketiga ada tahap evaluasi, mengamati kekurangan dan kelebihan produk, menganalisa hasil validasi, kelayakan, menganalisa hasil media panel dengan berbasis saintifik, dilihat dari peningkatan anak usia dini, dan menarik kesimpulan. Kelima ada hasil penelitian.
proses pengembangan media papan panel produk awal berupa kartu angka dan gambar geometri untuk mengenalkan angka dan bentuk geometri kepada anak, sehingga kurang menarik bagi anak. Maka dirancang media papan panel yang terbuat dari kain panel dengan bentuk angka dan geometri yang berwarna-warni, jadi lebih menarik bagi anak, sehingga anak lebih antusias dalam mengikuti pembelajaran. Karena media papan panel dirancang dengan menghadirkan benda tersebut dalam bentuk nyata, sehingga anak mendapat pembelajaran matematika secara konkret. Yang kedua ada hasil penilaian menurut ahli materi dan ahli media. Hasil penilaian dari ahli materi untuk segi penilaian dari segi edukatif, isi konten produk, dan tampilan produk didapat presentasi sebanyak 65,4% dengan kategori layak. Dari ahli media untuk segi penilaian dari cover, segi etika keindahan, dan teknik pembuatan didapat persentase sebanyak 72,3% dengan kategori layak. Sedangkan dari ahli validasi praktisi mendapatkan persentase sebanyak 82,6% dengan kategori sangat layak. Yang ketiga, respon peserta didik dan pendidik terhadap media papan panel. Mengenai respon media papan panel, dapat disimpulkan bahwa media ini sangat baik digunakan dalam proses pembelajaran. Media ini sesuai dengan perkembangan anak, karena pada media papan panel ini terdapat berbagai macam bentuk geometri yang menarik, serta angka yang berwarna-warni, sehingga membuat anak sangat antusias dan senang untuk mengikuti pembelajaran. Keempat, peningkatan kemampuan mengenal lambang bilangan anak setelah diberikan kegiatan permainan papan panel dengan berbasis saintifik. Dari grafik di atas dapat dilihat bahwa kecerdasan logika matematika anak pada uji coba terbatas mengalami peningkatan dengan perolehan persentase sebesar 74% dengan kategori berkembang sesuai harapan. Dan peningkatan kecerdasan logika matematika anak uji coba luas mendapatkan persentase sebesar 86% dengan kategori berkembang sangat baik. Dan yang terakhir ada kesimpulan. Yang pertama, pengembangan media papan panel dengan berbasis saintifik melalui penelitian Research and Development atau R&D dilakukan di TK Plus Al-Hikmah dengan subjek 1 orang pendidik dan 16 orang anak melalui tahap uji coba terbatas dan uji coba luas. Yang kedua, kelayakan produk pada uji coba terbatas dan uji coba luas dan dari ahli materi, ahli media, dan praktisi. Validasi ahli materi memberikan penilaian rata-rata dengan mendapat 65,4% dengan kategori layak. Hasil validasi ahli media memberikan persentase 72,3% dengan kategori penilaian layak. Hasil validasi praktisi mendapat persentase 82,6% dengan kategori sangat layak. Dengan interpretasi produk bisa digunakan tanpa perbaikan. Yang ketiga, respon anak dan guru terhadap produk yang dikembangkan sangat baik. Mereka lebih semangat dan antusias ketika melaksanakan proses pembelajaran. Media papan panel sangat berpengaruh terhadap kecerdasan logika matematika kelompok B. Anak dapat menyebutkan simbol-simbol angka, mengurutkan angka secara berurutan, mengetahui lambang bilangan, bentuk geometri, dan dapat membangun bangunan dari bentuk geometri. Dan yang keempat, hasil uji coba terbatas dan uji coba luas dapat dilihat bahwa peningkatan kecerdasan logika matematika anak kelompok B di TK Plus Al-Hikmah yang pembelajarannya menggunakan media papan panel untuk logika matematika anak berdasarkan hasil uji coba observasi pada uji coba terbatas pada persentase 74% dan pada uji coba luas sebesar 86%. Terjadi peningkatan kecerdasan logika matematika anak kelompok P di TK Plus Al-Hikmah dari hasil uji coba terbatas dan hasil uji coba luas sebesar 12%. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pengembangan media papan panel dengan dapat meningkatkan kecerdasan logika matematika anak kelompok P di TK Plus Al-Hikmah. Demikian presentasi skripsi yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila masih banyak kekurangan. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi
wabarakatuh.